Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Apoteker Maria Malida Fernandes Sasadara S.Pharm MP, dosen tetap pada program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi pada Universitas Mahasaraswati Denpasar. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2025. Sebagai bagian dari tahapan tersebut, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu bioteknologi, yang merupakan bagian integral dari kurikulum program studi Sarjana Farmasi. Bioteknologi merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 034216433 yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 untuk mahasiswa program studi Sarjana Farmasi semester 4. Mata kuliah ini memiliki beban belajar sebesar 2 SKS teori. Deskripsi mata kuliah bioteknologi, yaitu mata kuliah ini membahas teori dan studi kasus mengenai penerapan bioteknologi, khususnya dalam bidang kefarmasian. Mahasiswa akan dibekali dengan pemahaman mengenai konsep serta teknik-teknik dasar dalam bioteknologi yang selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk menganalisis berbagai studi kasus terkait penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan dan pengembangan produk-produk farmasi. Kuliahan bioteknologi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan daring melalui platform e-learning resmi Universitas Mahasaraswati Denpasar, yakni ELMA, yang dapat diakses melalui laman elma.unmas.ac.id. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat interaktif, saintifik, dan berpusat pada mahasiswa. Beberapa pendekatan yang digunakan antara lain: yang pertama, ceramah interaktif yang bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori-teori dasar dalam bioteknologi. Yang kedua adalah diskusi kelompok, di mana mahasiswa diajak untuk berkolaborasi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat melalui studi kasus. Dan yang ketiga adalah project-based learning, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa menyusun rancangan penelitian sederhana untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang kefarmasian dengan memanfaatkan prinsip dan teknik bioteknologi. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai moral dan etika dalam penerapan ilmu bioteknologi kefarmasian secara bertanggung jawab. Kedua, mahasiswa mampu memahami konsep, teori, metode, aplikasi ilmu, dan teknologi dalam bioteknologi dengan tepat. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam implementasi ilmu bioteknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan dalam aplikasi bioteknologi melalui riset hasil penelitian yang terpublikasi. Penilaian dalam mata kuliah bioteknologi ini mencakup 5 komponen, yaitu yang pertama, aktivitas partisipasif dengan bobot 25%, hasil proyek dengan bobot 25%, kuis dengan bobot 10%, serta UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 20%. Penilaian dalam mata kuliah bioteknologi dilaksanakan secara objektif dengan mengacu pada indikator yang terukur seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Setiap komponen penilaian menggunakan rubrik penilaian yang terukur dan terstruktur guna menjamin transparansi dan akuntabilitas proses evaluasi. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah bioteknologi.
Selamat pagi mahasiswa semuanya. Sudah sarapan? Semangat ya hari ini? Oke, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah, di perkuliahan bioteknologi, melanjutkan materi dari minggu lalu yang sudah kita ikuti. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan sudah mulai membahas ya aplikasi mengenai bioteknologi dan bagaimana penerapannya dalam kefarmasian ya. Kita kemarin di beberapa pertemuan yang sudah berlalu kita secara khusus membahas mengenai teknik-teknik dasar yang kita terapkan dalam bioteknologi. Ada PCR, ada elektroforesis, ada teknik blotting, ada cloning dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ya, dan hari ini dan di beberapa pertemuan di minggu-minggu selanjutnya mengenai aplikasi bioteknologi dalam kefarmasian ya. Ada dalam pengembangan tanaman obat, ada dalam terapi gen, nanti kita akan pelajari juga dalam pengembangan peptida bioaktif, juga dalam produksi produk-produk kefarmasian seperti vaksin, hormon, dan antibiotik. Hari ini secara khusus kita akan membahas mengenai penerapan bioteknologi dalam pengembangan tanaman obat. Secara spesifik adalah mengenai teknik DNA barcoding. Ya. Jadi capaian dari pembelajaran minggu ini, jadi diharapkan setelah mengikuti perkuliahan pada minggu ini, adik-adik mahasiswa akan mampu menjelaskan prinsip dari DNA barcoding. Serta yang kedua, mampu menjelaskan proses penerapan DNA barcoding. Untuk referensi sendiri, seperti biasa kita menggunakan buku ajar bioteknologi, serta referensi utama yang kedua adalah buku tanaman obat di Bali. Sebagai media tambahan atau referensi tambahan, kalian bisa mengakses kanal YouTube saya ya, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai bioteknologi dan terutama pengembangannya dalam tanaman obat. Oke. Kita akan masuk ke materi mengenai DNA barcoding terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu DNA barcoding ya. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan istilah barcode atau barcoding ya. Mungkin ada yang tahu, mungkin barcoding itu biasanya ada di mana? Ada yang pernah dengar nggak? Oke, coba Choice. Izin menjawab Bu, atau saya barcode biasanya ada pada kemasan-kemasan produk. Jadi dalam barcode itu biasanya ada identitas produk tersebut, seperti kayak nomor batch, identifikasi produknya. Oke, ya. Makasih Choice, benar ya yang sudah disampaikan sama Choice tadi. Salah satu yang paling gampang itu ada di kemasan. Ya, kalian pernah belanja kan ke supermarket gitu, yang pakai sistem scanning, ya pasti dia akan scanning barcode-nya kan ya. Nah, dia tinggal scanning barcode, lalu informasi produk itu akan muncul di komputernya dia. Ya, barcode itu fungsinya untuk menyimpan informasi, ya. Sama seperti DNA barcoding. Ya, DNA barcoding itu suatu sistem yang dirancang untuk memudahkan identifikasi atau autentifikasi makhluk hidup secara cepat dan akurat. DNA barcoding ini merupakan sekuen gen pendek ya yang telah terstandarisasi. Ya, biasanya gennya itu terdiri dari 400 sampai 600 pasang basa. Ini cukup pendek ya. DNA barcoding ini banyak digunakan atau sebagai alat identifikasi yang sangat akurat ya, untuk mengidentifikasi sampel terutama yang tidak diketahui ya. Jadi nanti dengan DNA barcoding ini kita akan mencocokkan genetik atau sekuen DNA yang kita peroleh melalui serangkaian pekerjaan laboratorium, lalu kita bandingkan dengan perpustakaan referensi sekuen ya. Yang kita pakai di sini pada umumnya, saya secara khusus yang kita pakai adalah GenBank ya. Kita sudah membahas itu di pertemuan sebelumnya mengenai bioinformatika, di mana saya membahas beberapa
basis data sederhana, dan salah satunya yang paling populer adalah NCBI atau kita sebut sebagai GenBank. Tadi saya sampaikan bahwa gen barcode itu harus terstandarisasi, ya. Jadi ada sekuen-sekuen khusus, ya, yang digunakan sebagai barcode. Nah, kalau untuk hewan, umumnya barcode-nya itu kita ambil dari gen CO1, Cytochrome Oxidase Subunit 1. Ya. Kalau pada tumbuhan, itu umumnya kita pakai untuk Maturaseka atau RBCL. Ini pada kloroplas, ya, gen pada kloroplas. Kemudian untuk mikroba, kita biasanya gunakan 16 srRNA. Pada ribosom subunit 16R, ya. Jadi bagaimana cara kerja DNA barcoding dalam mengidentifikasi makhluk hidup, ya? Kita balik flashback, ya, ke pertemuan-pertemuan awal mengenai struktur dari DNA dan gen, ya. Ini bentuknya double helix. Nah, dalam teknik DNA barcoding ini kita gunakan teknik PCR, ya. Ada yang masih ingat berapa primer yang kita butuhkan dalam PCR? Ya, coba Wisnu. Kalau yang saya tahu itu ada 2, yaitu primer forward sama primer reverse. Oke, benar ya, ada 2 primer, primer forward dan primer reverse. Nah, karena DNA barcoding ini menggunakan PCR, yang kita sebut sebagai barcode, ya, itu kita bisa bantu ambil si barcode itu dengan menggunakan primer. Karena PCR butuh 2 primer, ya, untuk mengambil barcode ini kita juga butuh 2 primer. Primer forward dan primer reverse. Nah, primer forward dan reverse untuk suatu makhluk hidup, ya, misalnya suatu genus, ya, misalnya genus zingiber. Zingiber itu rimpang-rimpangan, ya, kayak jahe, kayak itu masuk zingiber. Itu primernya bisa sama. Jadi segala macam spesies dalam genus zingiber itu kita bisa gunakan primer yang sama, ya, primer forward dan primer reverse yang sama, ya. Nanti dengan teknik PCR dia akan mengambil serangkaian ini, ya, yang diawali forward, diakhiri reverse, ini semuanya akan terambil. Nah, ada bagian yang di tengah ini yang tidak include ke dalam primer, itu yang disebut sebagai variable region. Dia sifatnya spesifik. Kalau tadi primer sifatnya conserve, ini sifatnya spesifik. Yang artinya, kalau 2 tanaman misalnya dalam satu genus, dia kemungkinan akan berbeda di bagian variabel region. Kalau dia bagian primernya sama, sekuennya sama, dia pasti akan memiliki perbedaan sekuen di bagian variabel region. Penelitian mengenai DNA barcoding ini penelitian yang cukup banyak saya terapkan, ya. Saya sudah mengidentifikasi beberapa tanaman obat, ya, secara khusus tanaman obat yang ada di Bali. Saya pernah mengidentifikasi beberapa spesies rumput laut, kemudian pernah juga pada spider lily, pernah juga pada beberapa jenis kemangi, pernah juga pada tanaman yang namanya adalah purnajiwa. Ya, itu saya pernah melakukan identifikasi dengan menggunakan DNA barcoding. Ini contohnya pada rumput laut. Saya pernah mengidentifikasi 3 jenis rumput laut. Rumput laut itu punya kemampuan yang namanya fenotip plastis, ya. Yang artinya satu spesies yang sama itu bisa memiliki kenampakan morfologi yang berbeda-beda. Ini salah satu artikel penelitian saya yang saya teliti dalam suatu tim penelitian dengan beberapa researcher di Universitas Udayana. Dan ini terpublikasi di Scopus Q1, ya, Scopus Q1, di mana kita mengidentifikasi secara molekuler dengan DNA barcoding pada beberapa spesies makroalga hijau, ya, yang tidak bisa diidentifikasi secara morfologi, ya. Saya juga, ini yang terbaru pada spider lily, ini sudah publish juga di Scopus Q3. Jadi membedakan 3 spesies spider lily yang secara morfologi mirip, tapi hidup di 3 lingkungan yang berbeda yang ada di Bali. Ternyata ini identifikasinya dengan MET-E, ya, Maturaseka.
yang ternyata menunjukkan spesies yang berbeda dari ketiga jenis spider lily tersebut. Ya, jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa DNA barcoding itu bisa mengidentifikasi secara akurat spesies-spesies tanaman, ya, secara khusus tanaman obat yang terutama memiliki kemiripan secara morfologi. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Mungkin kita akan langsung diskusi saja ya untuk meningkatkan pemahaman kalian lagi. Saya punya 2 topik diskusi. Yang pertama, sebuah pabrik fitofarmaka menerima bahan baku serbuk kering Andrographis paniculata atau Sambiloto yang akan digunakan untuk produksi imunomodulator. Andrographis paniculata itu yang ini. Hasil identifikasi menunjukkan adanya kecurigaan bahan baku yang tertukar dengan Justicia gandarusa. Justicia gandarusa itu ini, ya. Nah, di sini secara morfologi mirip, tetapi permasalahannya di sini dia sudah diberikan dalam bentuk serbuk kering. Ya, sudah farmakognosi kan? Cukup sulit kan mengidentifikasi serbuk kering? Nah, ini ada kecurigaan nih ternyata dari apoteker atau dari tenaga vokasinya. Kok kira-kira kok kayaknya bukan Sambiloto ya? Nah, sedangkan mengidentifikasi serbuk kering itu cukup sulit. Ya, sekarang coba kalian diskusikan dan ceritakan bagaimana tahapan lengkap penggunaan DNA barcoding untuk membedakan kedua tanaman tersebut. Ya, mungkin kita bagi jadi 4 kelompok ya. Kelompok karena saya punya 2 topik diskusi, mungkin kelompok 1 dan 2 bisa mengerjakan diskusi 1. Nah, kelompok 3 dan 4 mungkin bisa mengerjakan diskusi kedua. Nah, ini juga salah satu penelitian saya di DNA barcoding pada alga merah. Nah, dilakukan identifikasi pada bulung sangu. Ada yang tahu bulung sangu? Pernah makan ini enggak? Es buah atau es campur yang ada rumput lautnya. Nah, itu bulung sangu yang sudah melalui beberapa proses, ya. Yaitu rumput laut alga merah gracilaria yang diperoleh dari perairan Bali menggunakan barcode CO1. Barcode-nya namanya, primernya namanya GWSF dan GWSR yang saya ambil dari artikel penelitian acuan. Hasil elektroforesis menghasilkan ukuran pita yang sesuai dengan jurnal acuan yang mengindikasikan keberhasilan proses PCR atau proses amplifikasi. Tapi sayangnya, hasil identifikasi menunjukkan bahwa tidak ada spesies yang teridentifikasi memiliki kemiripan dengan bulung sangu, sehingga identitas bulung sangu tidak dapat terkonfirmasi melalui DNA barcoding. Coba diskusikan identifikasi permasalahan yang mungkin timbul sehingga permasalahan DNA barcoding tidak mampu mengidentifikasi spesies bulung sangu. Ya, saya punya 2 materi diskusi. Coba kelompok 1 dan 2 bantu mendiskusikan kasus yang pertama. Kelompok 3 dan 4 membantu diskusikan kasus yang kedua. Oke ya, kita mulai sesi diskusinya. Oke, gimana teman-teman? Sudah didiskusikan? Sudah? Sudah dapat jawaban? Oke. Mungkin kita mulai dari diskusi pertama ya. Oke. Kelompok 1 coba, ada yang mau? Oke. Namanya siapa? Abdi. Abdi, coba Abdi. Jadi kami dari kelompok 1 izin untuk menjawab terkait kasus diskusinya. Jadi untuk tahapan lengkap itu hal pertama yang saya lakukan adalah membedakan kedua tanaman itu dengan mengambil sampel berupa simplisia kering dari kedua spesies tanaman Sambiloto dan juga gandarusa tadi. Kemudian setelah dilakukan pengambilan sampel, lakukan ekstraksi DNA dari jaringan daun menggunakan metode standar. Lalu untuk tahap selanjutnya itu melakukan amplifikasi DNA dengan menggunakan primer universal untuk marker DNA barcoding seperti RBCL. Pada amplifikasi DNA ini dilakukan reaksi PCR untuk memperbanyak darah target DNA. Kemudian hasil PCR itu dicek menggunakan Galagarosa electrophoresis untuk memastikan bahwa proses amplifikasi berhasil. Kemudian ukuran pita DNA dibandingkan dengan marker standar. Produk PCR kemudian dikirim untuk proses sequencing DNA untuk menentukan urutan basa nukleotidanya, di mana hasilnya berupa sequence DNA dalam format digital seperti FASTA. Kemudian dilakukan analisis dan pencocokan sequence hasil sequencing dengan basis data genetik internasional dengan perangkat lunak atau situs seperti NCBI BLAST, di mana dari proses pencocokan ini akan diketahui apakah sequence tersebut milik dari Andrographis paniculata atau
atau Justitia gandarusa. Kemudian langkah terakhir adalah menginterpretasi hasil dengan membandingkan hasil sekuens dari bahan baku yang diuji dengan sekuens referensi yang terverifikasi. Jika hasilnya cocok dengan andrografis paniculata, maka bahan bakunya digolongkan benar, dan jika cocok dengan Justitia gandarusa, maka terjadi ketidaksesuaian bahan. Oke, terima kasih Abdi ya. Oke, lengkap sekali ya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali kelompok 1 ini yang sudah dipaparkan secara lengkap, mulai dari sampel yang dipakai sampai dengan analisis data dan interpretasi datanya pun disampaikan ya. Kelompok 2 mungkin ada yang mau ditambahkan? Izin. Oke, Coy, silakan. Izin Bu menambahkan hasil diskusi dari kelompok 2. Kita ada menambahkan beberapa poin. Jadi sebaiknya itu tidak menggunakan sampel dari simplisia kering, Bu, karena jika dari simplisia kering itu dapat berisiko untuk merusak proses jadi selama pengeringan dan penghalusan. Karena lebih baik menggunakan dari sampel segar, karena DNA itu juga lebih fresh, utuh. Jadi proses identifikasinya juga akan lebih baik, Bu. Menambahkan, jadi selain itu harus dipastikan juga sampel berasal dari sumber yang jelas, Bu, dan tidak terkontaminasi, karena jika terkontaminasi juga hasilnya juga nggak akan bagus, nggak valid gitu. Oke, ya. Ada lagi? Izin menambahkan beberapa poin dari Cois, Bu. Jadi menurut kami hasil ekstraksinya itu masih perlu diuji kualitas dan kuantitasnya menggunakan spektrofotometer atau gel elektroforesis supaya jumlah dari DNA yang terdeteksi itu memadai. Karena kalau jumlahnya itu dia terlalu sedikit, juga akan ada kemungkinan gagal di PCR. Pengujian dengan gel elektroforesis itu juga bisa dilakukan untuk memastikan supaya DNA-nya itu enggak rusak atau menghasilkan fragmen pendek karena bisa mengganggu proses PCR. Selain itu, perlu memastikan juga supaya tidak ada kontaminasi protein atau bahan kimia lain yang mungkin akan muncul dari serangkaian proses isolasi DNA. Kemudian untuk PCR, kami itu merekomendasikan untuk menggunakan barcode dari region Medkey atau ITS, karena berdasarkan literatur yang kami dapatkan, marker Medkey atau ITS itu resolusinya itu lebih tinggi. Meskipun kalau dibandingkan dengan RBCL, sama-sama bisa digunakan untuk identifikasi spesies dalam famili atau genus, tapi resolusi dari Medkey atau ITS-nya itu tetap lebih tinggi. Oke, ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, sudah, saya pikir kalian sudah bisa ini ya, mengidentifikasi dengan baik permasalahan yang muncul. Tadi kelompok 3 di marker, kelompok 4 menambahkan kemungkinan di sampel. Ya, sampelnya tidak terlalu bagus, itu sangat mungkin juga. Karena sampel saat saya ambil, itu saya tidak mengambil secara langsung, saya dashing ngambil gitu ya. Jadi dibantu oleh nelayan. Nah, kita tidak bisa mengontrol 100% prosesnya seperti apa, apakah bisa menjamin kualitas DNA-nya tetap bagus. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah pada database. Ya, memang keterbatasan DNA barcoding itu pada database. Kalau memang database-nya tidak ada, ya apa yang mau kita pakai untuk membandingkan? Itu ya, memang keterbatasannya di situ. Benar sekali ya yang disampaikan oleh kelompok 3 dan 4 sudah komprehensif, sudah lengkap sekali ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, Raijuna coba. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raijuna. Di sini saya ingin bertanya mengenai fenotip plastis yang dapat Ibu sampaikan sebelumnya. Fenotip plastis itu kan tadi Ibu menjelaskan satu spesies yang dapat memiliki kenampakan morfologi yang berbeda. Nah, apakah fenotip plastis ini dapat mempengaruhi hasil identifikasi yang kurang baik, Bu? Oke, ya bagus ya pertanyaannya. Ada yang kira-kira punya ide menjawab nggak? Apakah, nah mungkin berkaitan sama diskusi ini juga, apakah mungkin ini dipengaruhi oleh fenotip plastis? Ya. Jadi fenotip plastis itu seperti yang sudah saya sampaikan dan disampaikan juga oleh Raijuna, perbedaan kenampakan morfologi yang timbul akibat cekaman lingkungan. Ya, jadi di mana suatu spesies yang sama ada kemungkinan memiliki kenampakan morfologi yang berbeda. Jadi kalau fenotip plastis itu tidak mengubah susunan DNA. Fenotip plastis itu hanyalah sebagai suatu bentuk adaptasi yang sifatnya sementara.
Jadi dia hanya ada perbedaan fenotip, tapi dia tidak mengubah susunan DNA. Jadi kalau kita kaitkan pada materi ini, dia berpengaruh atau tidak? Kemungkinan tidak. Karena sekuen DNA-nya tetap sama. Yang kita sasar adalah sekuen DNA-nya. Sekuen DNA tetap sama, dan fenotip plastis itu hanya sebagai bentuk adaptasi sementara yang memaksa si rumput laut itu mengubah morfologi untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Jadi gitu ya, Rejuna, bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup? Cukup, ya. Oke, saya meng-highlight beberapa poin ya dari perkuliahan kita hari ini. Yang pertama, DNA barcoding adalah metode identifikasi spesies yang akurat dan efisien menggunakan potongan pendek DNA yang mewakili karakter genetik untuk tiap organisme. Yang kedua, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kemurnian DNA. Ya, seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, ketepatan pemilihan region sebagai barcode sudah kalian sampaikan juga, serta desain primer yang sesuai. Ketiga, kondisi dan serangkaian proses identifikasi dapat mempengaruhi keberhasilan meliputi kondisi PCR, kualitas sekuensi, serta pemilihan database dan akurasi bioinformatika. Ya, oke. Mungkin sebelum saya sampaikan tugas, ya, dari perkuliahan ini ada nggak sesuatu yang bisa kalian informasi baru yang bisa kalian dapatkan? Kira-kira dia mau kasih pendapat? Oke, coba Dwi. Mungkin izin menjawab, Bu. Kalau dari pembelajaran kali ini itu yang saya tangkap bahwa kita jadi mengetahui bahwa sebenarnya itu ada metode baru atau teknik baru untuk mengidentifikasi suatu tanaman. Di mana bisa dibilang metode barcoding ini lebih akurat jika menggunakan metode-metode identifikasi konvensional seperti menggunakan kunci determinasi atau sekedar metode pengamatan secara morfologi. Oke, ya, terima kasih ya Dwi ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa ilmu itu berkembang. Ya, siapa yang tahu 2 hari lagi akan muncul teknologi baru lagi. Teknologi itu selalu berkembang, selalu memperbaharui, dan kalian juga harus selalu memperbaharui ilmu-ilmu kalian. Ya, oke. Untuk mengakhiri perkuliahan ada tugas, ya. Silakan baca materi pada buku ajar bioteknologi bab 8 subbab peningkatan metabolit sekunder. Jadi ada subbab identifikasi, yang kedua subbab peningkatan metabolit sekunder. Silakan dibaca, lalu cari contoh dari artikel penelitian mengenai penerapan teknik elisitasi, cloning enzim serta asupan prekursor dalam pengembangan tanaman obat. Silakan rangkum secara singkat dalam sebuah paragraf, kemudian silakan diupload di Elma, di e-learning ya. Waktu pengerjaan 1 minggu, kita akan diskusikan ini di pertemuan selanjutnya. Oke? Sekian saja perkuliahan hari ini, semoga bisa memberi manfaat untuk kalian. Kalau memang ada poin-poin yang mau ditanyakan lagi, boleh secara langsung diskusi dengan saya, ya, atau bisa kita diskusikan di perkuliahan minggu depan. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Sekian video pembelajaran mata kuliah bioteknologi pada program studi Sarjana Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Melalui penyajian ini, saya berharap dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan peran sebagai dosen yang profesional, reflektif, dan berdampak. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.